Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Mahfitra Baruna, mahasiswa Teknik Elektronik B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan MATLAB untuk logika fuzzy, untuk artikel perancangan logika fuzzy untuk sistem pengendali kelembapan tanah dan suhu tanaman. Untuk yang pertama, kita masuk ke MATLAB. Di sini saya menggunakan MATLAB online, lalu kita ketik fuzzy di command window-nya. Lalu akan muncul sebuah menu seperti ini. Tapi di sini yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode Sugeno. Dan di sini masih menggunakan Mamdani, maka kita ubah dulu menjadi Sugeno dengan cara klik file, lalu new fish, kita klik yang Sugeno. Nah, di sini sudah ada dua, Sugeno sama Mamdani. Kita nggak menggunakan yang Mamdani, jadi kita close saja. Nah, di sini kan di dalam artikel ini terdapat sebuah dua input, yaitu kelembapan tanah dan derajat suhu sebuah tanah. Di sini cuma ada satu, maka kita add manual dengan cara add variable, lalu klik input. Lalu selain itu terdapat dua output, yaitu pompa air dan kipas. Jadi kita add manual lagi, satu output, dengan cara klik add variable lalu output. Setelah itu, setelah sesuai dengan dua input dan dua output, maka kita klik yang di bagian input, lalu kita setting, sesuaikan dengan data yang ada. Pertama kita ganti nama dulu menjadi tingkat kelembapan tanah. Lalu yang input kedua kita ubah juga menjadi suhu. Dan juga output kita setting juga sesuaikan, ada dua yaitu pompa air dan kipas. Kita ganti yang pertama nama menjadi pompa air. Yang kedua kita ubah menjadi fan atau kipas. Setelah itu kita setting pada input ke satu dalam kelembapan tanah sesuaikan dengan data yang ada. Untuk yang pertama kita klik di sini, klik dua kali maka akan muncul menu seperti ini dan kita atur beberapa parameternya. Seperti yang pertama kan di sini ada MF1, MF2 dan MF3. Nah, MF1 kita jadikan menjadi status yang kering. Kita ganti nama menjadi kering. Kering. Untuk yang kedua, kita ubah juga menjadi lembab. Lembab. Dan parameter yang ketiga, kita ubah menjadi basah. Nah, setelah tiga status parameter sudah kita ubah, maka kita setting masing-masing parameternya. Oh ya, jangan lupa diganti range-nya sesuaikan dengan data yang ada di sini. Ini menggunakan range maksimal 100 dan minimal 0. Maka kita tambahkan menjadi range 100. Setelah diatur range-nya, maka kita setting masing-masing kondisi seperti kering ini. Kering di sini kan datanya titik puncaknya terdapat pada 0 dan titik terakhirnya terdapat di 35. Jadi kita setting dari min 35, lalu 0 pada titik puncaknya, lalu terakhir terdapat pada 35 titik terakhirnya. Oke, setelah sudah kita pindah ke yang lembab. Untuk yang lembab dalam data di sini terdapat 25 pada titik pertama, lalu titik puncaknya 50 dan terakhir pada 80. Jadi kita ubah. Di sini 25, lalu titik puncaknya 50 dan terakhirnya terdapat di 80. Ya 80. Lalu yang basah yang ketiga. Untuk yang basah di sini titik awalnya terdapat pada 70. Lalu puncaknya 100 dan seterusnya. Kita misalkan 140.
setelah selesai, maka sesuaikan grafik yang ada di sini dengan yang ada di data, dan ini sudah sesuai dari kering, lembab, dan basah. Lalu kita setting input yang kedua, yaitu di menu suhu. Nah, di dalam suhu terdapat 3 parameter, yaitu dingin, normal, dan panas. Maka kita atur juga di sini dingin. Lalu yang kedua normal. Dan yang ketiga panas. Kita setting lagi sesuai dengan data seperti cara yang terdapat pada kelembapan tanah tadi. Untuk yang dingin berawal dari 0 dan titik puncaknya terdapat pada 0. Jadi kita setting min 15 untuk titik awalnya. Lalu 0 sebagai titik puncak dan 15 di titik akhirnya. 15. Lalu yang kedua pada normal. Maaf, lupa tadi belum setting range-nya. Di sini 40. Maka kita setting range 40. Kalau misal tidak kita setting range-nya, maka grafik atau garisnya akan sangat jauh karena range-nya cuma sampai 1 yang tadi. Setelah kita ubah jadi 40, maka kita add lagi di sini min 15, 0 dan 15 pada titik akhir kondisi suhu dingin. Oke, maka akan sampai di sini sesuai dengan data. Lalu yang normal. Di sini normal terdapat pada 12 sampai 30. 31 ya. Dan titik puncaknya pada 20. 12, 20 dan 31. 31. Oke, lalu yang terakhir pada kondisi suhu panas. Suhu panas dimulai dari 30. 30, lalu puncaknya 40 dan terakhir kita buat 60 aja biar pas. 60. Oke. Nah, data yang ada di sini sudah sesuai dengan data yang terdapat pada artikel. Lalu setelah kita setting 2 input tadi, maka kita tambahkan juga yang di menu output. Nah, di menu output di sini kan ada 2, ada pompa air dan kipas. Tetapi di pompa air terdapat 3 kondisi pompa, yaitu mati, cepat, dan lama. Sedangkan di kipas terdapat 2 kondisi, yaitu mati dan hidup. Jadi kita setting yang kipas, kita hapus 1 dengan cara klik tombol delete pada keyboard. Jika sudah terhapus, maka kita setting secara manual seperti pada input tadi. Tinggal kita masukkan di sini MF1 itu saya ganti menjadi mati, kondisi mati. Lalu yang kedua kondisi cepat. Kondisi cepat. Dan yang ketiga kita ganti menjadi lama. Nah, di sini kan sudah sesuai 3 parameternya, mati, cepat, dan lama. Tinggal kita sesuaikan saja dengan data yang ada di sini. 0, di sini ada 5, dan di sini ada 10 menit. Dan yang kedua, pada output kipas. Output kipas ada 2 kondisi, yaitu hidup dan mati. Yang bawah kita setting mati, dan yang atas kita setting hidup. Mati dengan 0 dan hidup dengan 10. Nah, lalu setelah kita setting kedua input dan kedua output, maka kita masuk ke menu aturan fuzzy atau rules. Cara menambahkan pada MATLAB di sini kita klik edit, lalu rules. Nah, di sini masih kosong. Maka kita buat sesuaikan dengan di sini. Di artikel ada 9 kondisi yang akan kita setting dengan cara kita add rule. Nah, untuk yang pertama di sini kan kering, dingin, lama, dan mati. Kelembapan tanah kering dengan suhu dingin, maka pompa air akan lama dan fan kipas akan mati.
kering, dingin, lama, mati. Oke, jika sudah kita tambahkan lagi untuk kondisi kedua. Kondisi kedua. Nah, di dalam kondisi kedua ada kelembapan tanah kering, lalu suhu normal, maka pompa air akan lama dan mati. Kipas akan mati. Begitu seterusnya sampai ke 9. Jadi kita setting manual dari sini. Kondisi ketiga kering, panas, lama, dan lama. Di sini lama mungkin harusnya hidup ya. Jadi saya klik hidup. Lalu yang keempat, lembab, dingin, mati, mati. Lembab, dingin, mati, mati. Kita tambahkan lagi. Untuk yang kondisi kelima, lembab, normal, cepat, dan mati. Lembab, normal, cepat, dan mati. Kita tambahkan lagi. Untuk kondisi keenam, lembab, panas, cepat, dan lama. Lembab, panas, cepat, dan lama. Dan yang ketujuh, terdapat basah, dingin, mati, dan mati. Basah, dingin, mati, dan mati. Untuk kondisi ke-8, kelembapan tanah basah, suhu normal, maka kipas akan mati. Dan pompa air juga akan mati juga. Dan kondisi terakhir, kondisi kelembapan tanah basah, lalu suhu panas, maka pompa air akan mati dan kipas akan hidup. Nah, setelah selesai kita masukkan aturan fasi tadi, kita close saja, close, lalu kita view dari rules, dari hasil tadi. Dalam sistem hasil perbandingan pengujian tadi, maka kita coba di sini, sebentar, di sini kelembapan tanah 50. Sebentar, di sini kelembapan tanah misal inputnya 0 ya. 0. Kelembapan tanah 0 dengan suhu 32 derajat. Maka pompa air akan menyala dalam waktu 10 menit. Dan kipas akan menyala juga dalam waktu 10 menit. Dan itu terjadi pada waktu kondisi jam 11 siang. Maka jika kita tes pada pengujian kedua pada waktu 11.30 dengan kondisi kelembapan tanah 0 dan suhu 32, maka hasil akan juga sama. Jika di siang hari, maka kelembapan tanah akan menjadi 55%. Pada waktu 12.30, kelembapan tanah menjadi 55. Kita di sini masukkan 55, lalu dengan suhu 31. Nah, di sini pada waktu 12.30 dengan kelembapan tanah 55 dan suhu 31, maka pompa air akan menyala selama 5 menit dan kipas akan menyala selama 10 menit. Dan kita coba tes lagi pada pukul 16.00, percobaan ke-9. Dengan kelembapan tanah 86%, lalu dengan suhu 29 derajat. Kita coba tes. Di sini maka akan terjadi pompa air dan kipas menjadi mati. Seperti pada pengujian sistem dan perhitungan logika fasi pada tabel yang tertera pada artikel. Oke, setelah itu kita bisa cek surface atau grafik 3 dimensinya di sini. View surface. Nah, di sini terdapat surface atau grafik hasil kita logika fasi tadi pada artikel perancangan logika fasi untuk sistem pengendali kelembapan tanah dan suhu tanaman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.